Tapi aku juga ngerasain sih intinya. Kalau misalnya kita sebagai pasangan apalagi ya couple planner gini kayak kita tuh sebagai pasangan tuh kayak ngebantu pasangan kita itu heal terhadap sesuatu hal yang mereka pernah trauma atau nggak nyaman gitu. Terus kalau misalnya hal tersebut udah mulai terurai, nah itu akan ngebantu growth kita bareng gitu nggak sih? Iya, benar, betul. Jadi sempat kita tuh sampai berantemnya parah lah ya skalanya gitu. Mhm, mhm, Yang bikin, "Wih, kok begini ya?" gitu. mhm. Kayaknya yang kita berantem itu cuma pemantik deh gitu. Iya, iya, iya. Di bawahnya ada isu-isu lain gitu. Sampai akhirnya ya ya kita berdua konsul lah Mhm, gitu ke mhm. ke apa? Bukan psikolog sih ya, apa? Life coach? Life coach. Sampai ya kemudian kita jadi tahu gitu bahwa kita Mhm, berdua tuh punya trauma-trauma masa lalu gitu ya, mhm, mhm. yang masing-masing tuh perlu sama-sama berdua tuh bareng-bareng ini healingnya bareng gitu. Nggak Iya, bisa iya, kayak iya. aku sendiri tapi dianya nggak Mmm, contribute gitu ke mhm, ke trauma masa lalu aku gitu, nggak bisa mhm, sebaliknya. Jadi makanya ketika sesi biasanya masing-masing dulu nih, mhm, tapi mhm, nanti ada sesi berdua mmm, mhm, dijahit. Ya alhamdulillah sih setelah itu benar kata Mas Kresna ya, setelah kita berdua sama-sama tahu nih gitu mhm, mhm, bahwa kita berdua punya trauma masa lalu atau isu lah ya, isu mhm, masa mhm, lalu yang mhm. belum kita sempat eh, lepaskan Iya, gitu. iya, iya, iya. Eh, setelah tahu itu ya kerasa setahun 2 tahun terakhir ini jadi lebih happy gitu menjalani ya masalah kan pasti Pasti ada ada. terus ya jadi Betul, kayak betul, betul. oh isu satu beres nih tapi Iya. kemudian muncul lagi isu yang lain gitu Mhm, mhm. tapi udah enggak eh kenapa ya orang ini kayak gini Iya, iya, tapi iya. kita udah tahu gitu oh pasti ini ada ingatan masa lalu dia atau isu Mhm, masa lalu dia yang muncul ke permukaan tertrigger masalah apa gitu. Ya udah mhm, misalkan oh ya udah kita udah perlu ngobrol nih gitu. mhm. Ngobrol bareng biasanya gitu. Iya, 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 Gitu. iya. Ya kalau kalau berarti kalau di kondisi sekarang istilahnya, acceptance terhadap kondisi pasangan tuh udah bisa lebih cepat lah ya karena Ya, alhamdulillah. mungkin kalian juga udah mengalami bahwa ya acceptance ini sesuatu hal yang penting gitu kan ya. Terus ya ya udah yuk sini cerita cerita aja supaya supaya gue bisa bantu lu gitu nggak Iya sih? betul gitu. Sebenarnya itu karena mungkin kita usaha bareng juga ya Mas, Mhm, kerja bareng juga. Jadi kayak bareng-bareng terus kan, mhm, sampai mhm, kayak masalah kerjaan tuh sebenarnya saling tahu. mhm, Mungkin itu ya aku baru sadar juga itu tuh suatu anugerah juga bisa kerja bareng di balik segala macemnya ya. mhm, mhm, Jadi dia tahu nih aku di kerjaan tuh sedang mengalami apa, ada mhm, problem mhm. apa, ya jelas tahu karena ada di situ juga gitu Mas. Ya, ya, ya. Aku juga tahu dia sedang menghadapi apa, Mhm, jadi kebawa ke kehidupan pribadinya sih jadi kita lebih menghargai lah, lebih berempati. Jadi mhm. mungkin tahu nih lagi pusing-pusing nih, udah sok Ya, kamu ya, tidur ya. dulu di kamar gitu. Ya, ya, ya. Anak-anak misalnya udah main sama aku dulu. Mhm, mhm, mhm. Ke situ sih yang kerasanya tuh sekarang. Hmm. Ya, 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 ya. Juggling Anugerah kerja ininya. barengnya tuh Nggak usah personal life-nya tuh dapatnya itu gitu. kadang nggak usah meminta, nggak usah ngomong tuh udah Iya, tahu iya, gitu. iya, iya, iya. Udah kayaknya butuh menyendiri nih kalau kalau aku tuh kan kalau ada masalah tuh butuh menyendiri gitu. Nah, Heeh. nanti si anak-anak tuh ya dia pasti bawa Mengkondisikan ya. bawa keluar gitu Iya, main betul. gitu. Iya, 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 iya. Gitu. Sebaliknya kalau dia kalau ada masalah harus ke mall. Hmm.
Hari ayo ke mall gitu. Iya, Benar-benar dua manusia yang berbeda lah. iya, 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 iya. Menarik, 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 menarik. Jadi, ya apa sih namanya tadi tuh? Kan udah ini ya, apa namanya, sadar bahwa acceptance ini jadi sesuatu hal yang emang penting gitu ya. Nah, terus ini, ke tim itu gimana tuh? Ada pengaruh nggak tuh? Kan mungkin juga mengalami kayak gitu kan ya? Ya, ya tim kalau konteksnya tim tuh sekarang kan kita juga karena kita merasa sangat terbantu ya dengan Mhm, bahwa kalau kita mengenali diri sendiri bahkan sampai ke tadi ya ada trauma nggak masa lalu kita di personal mhm, gitu. mhm, Jadi tim juga kita sangat dorong tuh mhm, untuk kalau misalkan dia memerlukan bantuan mhm, psikolog gitu ya, mhm, atau life coach misalkan, mhm, atau mhm, perlu konsultasi dengan kita terkait masalah-masalah baik di kerjaan maupun di personal tuh, ya yuk yuk share gitu ya ke mhm, kita gitu. mhm. Cuma mungkin treatment aku dan dia ya lagi-lagi berbeda gitu. Ya, ya, Kayak ya. misalkan ada karyawan, misalkan ada satu isu, Mhm, isunya satu nih, tapi treatment aku dan dia tuh pasti berbeda nih. ya, Gitu. ya. Kalau misalkan dari aku, oh treatmentnya gini aja, nanti dia Mhm, ada treatment lain. mhm, Nah si karyawan biasanya ya kita akhirnya berdiskusi gitu ya misalkan, mhm. dan karyawan tersebut eh, ya gimana bagusnya dibalikin ke dia gitu, Ya, 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 balikin ke ya. dia. Tapi secara kita udah ngasih opsi nih opsi aku gini ya, opsi Mhm, Gea gini ya. Ya mhm, silakan nih dari kamu mau gimana gitu. Akhirnya ya udah mayoritas tim kita tuh sekarang lebih open lah terhadap kalau dulu mungkin tabu ya gitu. mhm, Ada masalah pribadi mhm, mhm. diceritakan di Ya, dengan ya, ya, ya. atasan gitu. Ya, Dengan ya, ya, ya. atasan tuh kayaknya tabu gitu. Mhm, mhm, Tapi kita lagi bangun kultur nih di perusahaan tuh bahwa ya kamu tuh satu gitu. Kamu dunia personal dan kamu mhm. dunia pekerjaan, ya kan kamu juga Ya, ya, ya. jangan dipisah gitu Splitting loh, ya. jangan di split. Toh dua-duanya ini akan saling mempengaruhi gitu. Kita Yes, lagi yes, yes. mengarahkan kultur yang it's okay kok kamu punya masalah tuh Mhm. dan kamu merasa masalah ini ngaruh ke kerjaan tuh ya bukan suatu kelemahan gitu. Gitu. Karena kita pun berdua mengalaminya dulu gitu. Yes, 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 yes. Betul, Gitu. betul, betul. Ya, apa namanya? Ya kita juga di Rasa Nusantara ada tuh apa namanya? Value yang ya being vulnerable lah gitu. Ya mungkin ada juga orang yang memang nggak biasa gitu ya Mhm. menceritakan masalah pribadinya cuma ya itulah kultur yang sedang kita bangun tuh Mhm. it's okay gitu masalah pribadi itu di share gitu ya dan Mhm. kita sangat menjaga konfidensial gitu kalau memang Mhm. isunya ini sangat sensitif misalnya. Mhm. Mhm. Oh, tapi yang jelas si isu personal ini mau nggak mau kan harus harus diselesaikan gitu bukan Betul. ditekan Iya, iya, iya. seakan-akan Nggak ada. nggak ada gitu. Nah ini yang suka jadi biang masalah kan. Betul, betul. Jadi ya kalau kamu nggak mau terbuka dengan kita, it's okay gitu. Mhm. Tapi ya better solve this gitu. Mhm. Jangan Mhm. jangan lari ya, jangan jangan gak diberesin gitu. Ya, ya, ya. Kita kita lagi encourage mereka tuh personal issue tuh hadapin semaksimal mungkin. Kalau Mhm. butuh bantuan profesional ya ya silahkan gitu. Ya, 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 ya. Tapi kalau kalau dari kalian apa pertama kali kayak mengakui apa namanya luka kalian gitu, sesuatu hal yang mungkin membuat awal kan nggak nyaman ya mengakui luka-luka tersebut karena itu awal-awal gimana tuh ada perasaan perasaan malu kah atau perasaan-perasaan nggak nyaman kayak gimana tuh mengovercome-nya tuh gimana tuh? Gantian, gantian Bu. Ada Mas. Nah, Jadi kadang kalau kayak masalah luka-luka gitu tuh ibaratnya mau diingat juga tuh mau disentuh tuh aduh iya, 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 Bukan iya. tahu, jijik gitu ya. jijik Oh, aku Perih, perih, tahu nih kalau dipegang tuh bakal sakit. bakal sakit bakal nggak nyaman perih ya. gitu. Sampai ya aku dibilangin juga sama life coach
kalau mau cepet ya emang itu luka harus ibaratnya dikasih betadine, Mhm, ya mhm. harus mau disentuh. Sakit mah ya sakit, kamu bakal sakit banget gitu, tapi kalau kamu nggak siap, belum siap nih nyentuh lukanya langsung, ya kita benerinnya lewat yang lain-lain, misal minum obat. Mhm, mhm. Akan lama dibanding misal langsung dikasih apa nih di lukanya, Mhm, akan mhm. lama, cuman ya nanti akan sembuh juga, Iya, iya, cuman iya. yang tidak total. Mhm, mhm. Gitu sih, aku Iya, iya, sampai iya, iya. sekarang sih belum berani menyentuhnya Mas, Mhm, mhm. masih di fase Mhm. natural lah gitu. Iya, iya, iya. Itu karena mungkin ya blessing-nya kita sebagai pebisnis itu kan, kalau pebisnis dorongannya dari pribadi ya Mas ya. Betul, Kita betul. tuh nggak ada yang istilahnya yang nyuruh lah, sebenarnya harus dari kita Iya, pribadi. iya, iya. Nah kadang dorongan itu tuh hilang kalau kita lagi personal isunya keluar gitu, Keluar ya. atau trauma masa lalunya itu keluar gitu. Mhm, mhm, mhm. Itu yang bikin dorongan hilang. Nah itu yang awal-awal kita berdua alamin gitu ya. Mhm, mhm. Eh, Kok kita kayak lagi ada ini ya, males gitu bisnis tuh, Mhm, mhm. quote and quote ya, Iya, males. iya, iya, iya. Ternyata pas kita konsul memang ya itu personal isu kalian tuh lagi kuat tuh, lagi Mhm, mhm. kuat, jadi Betul. menyerap energi bisnis kalian. Iya, iya. Eh, Ya akhirnya mau nggak mau kan, kalau kita mau semangat lagi bisnis, Mhm. si personal issue ini kan harus, ya tadi kalau bahasa dia, diobatin lah ya gitu, Iya, iya, diobatin. iya. Kalau kita ngehindar terus, Mhm. ya nanti narik lagi gitu. Iya, 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 Narik iya. lagi, jadi kayak kita jalan 3 langkah, Mhm. ketarik 2. Iya, Jalan iya. lagi 3, ketarik 2. Mhm, mhm. Gitu. Jadi sekarang sih kita malah nantang gitu. Personal issue mana lagi yang mau diberesin, Iya, iya, supaya iya. ketika kita lari Heeh. nggak ketarik lagi gitu Mas. Iya, Gitu. iya, 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 iya. Gitu. Kebayang, kebayang. Iya, aku kalau misalnya mungkin sama anak-anakku juga ya, ya udah mendingan kamu pelajarin aja nih, belajar terima supaya besok kamu lebih oke lagi, karena akhirnya tuh apa ya? Kalau misalnya kamu dicolek ngasih taunya nggak, lu nggak memperbaikinya, ntar lama-lama makin kencang, makin Iya, lama makin betul. makin nampar, makin makin akhirnya yang paling dikhawatirkan kan kita jadi trauma ya, paralyzed lagi, memunculkan trauma-trauma baru lagi yang akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan ya. Ya, 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 ya. Menarik, menarik, menarik. Jadi aku juga apa namanya ya? Tadi eh selain ini kan tadi udah nanya ke tim ya. Nah, terus ini kan sebenarnya kan pembelajaran ini kan pembelajaran hidup yang diaplikasikan ke bisnis, diaplikasikan ke profesional gitu ya. Nah, ini gimana nih dengan pengetahuan atau ya experience yang kalian alami terkait hal ini? Apa yang kalian mau apa namanya transfer nih ke anak-anak nih terkait hal ini, karena ini menurutku juga sebenarnya suatu hal yang apa namanya filosofikal lah ya, bisa 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 jadi tools bantuan mereka juga kan sebenarnya kan. Itu gimana tuh? Kalau ke anak-anak, sebenarnya kalau kita sekarang sih, apa yang sekarang kita lagi hadapin gitu ya, Hmm. baik di bisnis maupun personal life gitu, ke anak itu kita menjaga untuk tidak memaparkan terlalu dini gitu sih Mas. Mhm, mhm. Tapi dengan sesuai kadarnya Mhm, gitu. mhm. Kayak misalkan kita tuh ada keinginan ya, anak-anak kita adalah yang tertarik ke bisnis gitu Mhm, misalnya. mhm. Tapi enggak yang memaksa gitu, Mhm, mhm. memaparkan, ngajak ke pabrik, Iya, iya, iya. ngajak ke toko, tapi ya secukupnya aja gitu. Mhm, mhm. Eh, Terus misal pelajaran-pelajaran hidup yang kita udah dapet nih gitu Mhm. ya, yang kita rasa nih anak kita tuh butuh nih gitu. Mhm. Ya itu juga sama ya. Ya apalagi dengan anak kita masih kecil, Mhm. masih sedikit banget, itu sedikit banget. Mhm. Tapi kita, karena kita udah sangat tercerahkan gitu ya, dan Mhm. dengan apa yang kita alamin mungkin Mhm. banyak yang bisa kita ajarin ke anak-anak gitu, bahwa nih yang kita alamin begini gitu. Kita udah ngeset sebenarnya pet mereka tuh Mhm. gitu.
Cuma ya masih sangat fleksibel. Jadi kayak ya nanti ketika mereka umur segini ini ya yang kita ajarin. Ketika mereka umur segini ini yang kita ajarin. Kurikulum lah gitu, kurikulum yang kita set udah ada sebenarnya. Tapi karena ya masih kecil, sekarang belum banyak yang dipaparin. Biarkanlah mereka menjalani anak-anaknya dengan segala ininya ya, segala senang dan dukanya. Tapi kami berdua nih intens terus untuk kayak untuk anak-anak ini ya, kita udah set nih apa yang kita mau sampaikan nanti gitu. Anak-anak sekarang gitulah ya, gitu. Ada mau disanggah mungkin? Nggak disanggah lah, perspektif lain. Ya sih Mas, kalau karena kan masih sebenarnya umurnya masih kecil juga, jadi masih di tahap apa ya, pembentukan karakter lah. Jadi yang kita lagi coba ya mendampingi mereka aja biar karakternya kuat dan baik gitu ya value-nya tuh. Itu sih kalau di umur segini. I see. Lebih ke value ya. Oke. Aku mungkin mau kasih pertanyaan lagi nih. Jadi tadi mungkin udah cerita juga tentang paparannya di dunia kewirausahaan gitu kan ya. Terus juga perjalanan kalian sebagai couplepreneur gitu. Terus juga mungkin ngebangun Hijaberis juga gitu. Nah, kalau dari kalian bareng-bareng atau masing-masing boleh nih, cerita. Ntar nih kira-kira ke depan itu apa sih yang pengen kalian perjuangkan lagi nih, gitu. Secara bisnis ya? Boleh secara bisnis, boleh ya personal. Ya kalau dari aku sih, sekarang itu kita sangat senang ya dengan growth-nya Hijaberis. Karena tidak melampaui apa yang kita sudah planning gitu. Kan melampaui juga belum tentu baik ya. Gitu. Ada banyak hal yang kalau tidak sesuai rencana, growth-nya pun kan malah jadi bumerang tuh. Betul. Itu kita sangat senang banget. Jadi membangunnya tuh sesuai yang kita memang inginkan gitu. Ya. Gitu. Nah, yang kita sedang perjuangan ini adalah bisnis yang bisa sustain meskipun ownernya udah nggak ada gitu. Jadi bisnis yang bisa sustain tapi bukan secara operatingnya aja, tapi dampaknya gitu, dampak positifnya. Gitu, impact positifnya meskipun ownernya nggak ada, tapi si perusahaan ini masih bisa terus ngasih manfaat dan nggak cuma bertahan ya, tapi dia terus tumbuh gitu. Bahasanya ada yang bilang 100 company gitu ya. Kalau kita termnya pengennya sustainable company gitu. Dan yang sangat menohok gitu. Ada waktu salah satu itu mentor bilang, kalian tuh pengen ngewarisin bisnis kalian ke anak-anak gak sih gitu. Mayoritas peserta saat itu tuh bilang pasti pengen gitu Mas. Yakin, utangnya diwarisin juga. Kalau bangkrut diwarisin juga tuh gitu bisnisnya. Nah di situ tuh kata-kata itu nempel sih di aku ya, bahwa iya ya, bisnis itu sebenarnya bukan untuk diwarisin gitu. Bahkan ketika anak-anak kita gak mau nurusin bisnis, bisnis kita tuh masih bisa tetap berjalan gitu. Gitu. Nah itu yang kalau dari aku pribadi yang sering di-share ke dia juga, bahwa bisnis kita tuh anak-anak kita nggak tertarik bisnis pun gitu, bisnisnya tetap harus jalan gitu. Ya itu yang concern sekarang tuh, jadi benar-benar kita ngebangun Hijaberis tuh nggak goalsnya bukan growth yang wah cepet gitu, nggak cepet yang kita cari, tapi bisa bertahan lama gitu. Gitu. Bahasanya ya tadi sustainable company gitu. Gitu. Kamu gimana Bu? Gimana? Pas tuh.
Hasil berarti. Berarti ini apa namanya? Terbeli ya. Mantap. Karena sudah lama kita meramu ya. Iya. Belajarnya bareng juga gitu kan ya. Cuma perspektifnya beda Mas. Kalau aku lebih ke sustainable company-nya untuk apa sama dia tuh beda gitu. Kalau Gitu. dia lebih ke supaya karyawan kita tuh kehidupannya sejahtera gitu. Iya. Anak-anaknya tuh sejahtera, cucunya Iya. sejahtera. Kalau aku tuh Gitu. mungkin karena backgroundnya tuh Iya. pendidikannya Mas ya, banyak keluarga guru, kakek guru, jadi pada akhirnya inginnya ya tim kita tuh secara perusahaan tuh punya manfaat itu pendidikan. Iya. Karena ya kalau misalnya uang habis lah ya. Betul. Pendidikan, satu generasi pendidikan yang bagus insya Allah lu bawah-bawahnya juga gitu. Ya pikir begitu. I see. Mantap. Terima kasih banget nih Kang Rizky, Teh Gea udah berbagi perjalanannya. Aku juga banyak belajar tadi tentang ya perjalanan gimana awal-awal nyaman tidak nyamannya mulai berbisnis gitu kan ya. Terus juga akhirnya apa ya kesadaran bahwa ya kita sebagai sepasang suami istri, couplepreneur, sebagai bapak, sebagai ibu itu emang akhirnya perlu apa namanya bisa vulnerable, menerima diri kita sendiri, menerima pasangan kita untuk akhirnya kita ini ya apa namanya bisa jadi sosok yang lebih baik lagi lah ya buat diri kita, minimal paling nggak istilahnya kita bisa jadi versi yang lebih baik lagi versi diri kita gitu kan ya. Itu aku belajar banget dan kalian bahkan istilahnya mengundang tim kalian, mengundang teman-teman kalian juga istilahnya untuk ayo apa namanya coba solve nih masalah atau mungkin trauma masa lalu yang akhirnya bisa menghambat growth diri gitu kan ya. Karena kita akhirnya nggak benar-benar bisa mengenal dan menerima diri kita itu kan ya. Dan ya akhirnya dalam menjalankan bisnis pun juga banyak terinfluence terhadap hal tersebut dan melihat dalam mengembangkan bisnis pun juga istilahnya ya udah kita yang penting itu sustain, nggak perlu yang bagaimana tapi ini benar-benar apa yang emang pengen kita jalanin, apa yang emang pengen kita rayakan bareng-bareng as tim, as pasangan juga dan ya harapannya stakeholders yang lain pun juga bisa menikmati merayakan hal ini gitu ya. Oke. Ya, itu tadi obrolan bareng sama couplepreneur kita, Kang Rizky dan Teh Gea. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk menonton podcast kami Merasa Meramu Rasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.